berikutnya kita akan membuat fiksasi interdental stout atau multi loop fixation ya. Jadi kita akan menggunakan gigi dari 24 sampai 27 ya. Jadi sama seperti tadi kita melakukan dengan metode IV. Jadi kita untuk mengukur panjangnya itu minimal kita sekitar 3 hingga 4 kali panjang lebar mesodistal dari gigi-gigi yang akan kita gunakan. Jadi ini gigi 24, 25, 26, 27 ya. Jadi kita panjangnya sekitar 1, 2, 3, 4 ya. Jadi sekitar 4 hingga 5 kali panjang lebar mesodistal gigi yang akan kita gunakan. Alatnya masih menggunakan alat yang sama. Nah, sudah kita potong sama seperti tadi. Jadi kita nanti akan membagi dua panjang dari wire yang sudah kita potong tadi. Nah, panjang yang pendek itu adalah jarak dari lebar mesodistal yang kita gunakan tadi. Jadi dari gigi 7, 6, 5, 4 ya, itu bisa kita gunakan mesodistal panjang. Nah, jadi mirip seperti IV tadi, mirip tapi ini multi loop ya. Seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke dalam wire-nya tadi, kita masukkan seperti ini. Sedangkan yang ini, yang lebar mesodistal, dia akan berada di arah bukal ya, seperti ini. Nah, kemudian sisa panjang yang wire ini itu kita masukkan tadi dari, jadi ini kita tahan ya, kita tahan seperti ini di area bukal. Kemudian kita masukkan wire tadi di interdental gigi 7, kita masukkan sama prinsipnya seperti seperti esik tadi. Jadi kalau sudah di bawah, dia harus kebalikannya harus di atasnya. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan membentuk loop. Jadi kita masukkan lagi di tempat yang sama ya. Tapi di bawah, tadi ini di atas, sekarang di bawah. Jadi nanti akan membentuk loop. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa rapikan ya. Ini biasanya kalau kita mempermudah, kita bisa menggunakan kaca mulut. Nah, kaca mulut nanti dimasukkan ke dalam loopnya sini ya. Jadi supaya nanti besar loop, diameter loopnya itu seragam. Ya, bisa kita tarik, kita rapikan. Dan sisa panjang wire-nya tadi setelah masuk di distal gigi 26, kita masukkan ke mesial gigi 26. Ya, kita harus memastikan dia ternyata dia di atas atau di arah insisal dari wire yang dibukal, maka kita harus memasukkannya lagi. Nah, dan ini dipastikan yang di area palatal itu wire-nya benar-benar nempel pada area cervical dari gigi tersebut. Kemudian kita masukkan untuk membentuk loop lagi. Jadi harus dipastikan ketika tadi di area insisal, maka masuknya setelahnya itu harus di area cervical ya. Jadi di bawah dari wire bukal ini. Dan kita tarik. Nah, nanti dia akan terbentuk loop seperti itu. Ini akan terbentuk di sini. Ini diameter loopnya. Lihat, nah, loopnya. Kemudian tadi setelah wire tadi masuk di distal gigi 25, ya, maka akan kita masukkan lagi panjang wire tadi ke mesial gigi 25. Nah, kita lihat dia masuk di mana? Masuk di bawah dari wire bukal. Kita tarik timal ini seperti ini. Nah, kemudian kita kembalikan untuk masuk ke daerah atas dari wire. Jadi kita masukkan untuk membentuk loop.
nanti dia akan membentuk loop seperti ini. Kita pastikan supaya lebar diameternya tidak terlalu besar selisihnya, jadi kita atur dari panjang loop yang tertarik ke arah palatal. Nah, kemudian sisa wire tadi kita bawa ke buka lagi pada area ini mesial gigi 25. Nah, di mesial gigi 25 ini kita tarik, nah, dan nanti dia akan bertemu dengan wire di area bukal mulai dari gigi 27, 26, 25, 24. Nah, dia akan bertemu di sini. Kemudian nanti ini kita lakukan, kita ikat di sini. Pastikan dulu supaya panjang wire-nya ini sama. Ya, itu bisa kita atur dengan menarik wire bukal ya. Nah, nanti terlihat diameter bukalnya masih sama atau tidak. Kemudian di sini ada yang longgar-longgar ini, kita bisa tarik ya loopnya, kita tarik dari posterior. Oh, yang ini masih terlalu panjang, bisa kita tarik lagi. Nah, jadi tariknya itu yang jadi patokan adalah loop posterior. Loop posterior seperti apa? Kemudian kita tarik di bagian mesialnya, pun juga pada berikutnya. Ketika ini masih terlalu panjang, kita bisa tarik pada loop bagian mesialnya, kita tarik. Nah, jika sudah, ini dapat kita tarik dari sisa panjang yang di bagian distal gigi 24. Nanti akan mengatur diameter dari loop yang kita kehendaki. Ya, kita tarik, sambil kita tarik. Ya, setelah itu kita bisa kencangkan tadi, jadi sisa wire dari distal mesial 24 ya, kemudian bertemu dengan wire di bukal ini, kita kencangkan, jangan terlalu kencang dulu. Nah, kemudian setelah itu kita bisa membuat loop. Nah, loopnya ini kita tarik ke arah bukal ya, kemudian kita putar. Besaran loop yang kita pegang dengan needle holder ya, ini akan menentukan diameter dari loop itu sendiri. Semakin besar yang kita pegang, maka diameter yang terbentuk akan cukup besar. Kita ambil contoh, sambil kita tarik. Nah, diameter loopnya cukup besar ya. So, kita lanjutkan di bagian depan, jadi kita tarik dan kita putar. Nah, ini loopnya lebih kecil dibandingkan posterior. Nah, ini mau kita buat lebih besar ya bisa, jadi semakin besar, kemudian kita putar. Nah, untuk menyeragamkan loop, kita ulangi tadi, jangan terlalu banyak yang kita pegang ya, kita putar. Nah, sambil kita tarik, nah, loop yang terbentuk akan mengecil ya. Jika kita bisa kerjakan lagi. Nah, dia akan lebih mengecil lagi. Ini kita tarik. Nah, maka loopnya akan mengecil. Kemudian yang terakhir kita kencangkan jadi auxiliary wire dan di bagian bukal dan bagian palatal. Kemudian setelahnya kita potong. Tadi sisanya sekitar 2-4 mili. Nah, setelah kita potong, kemudian tadi sisanya agar tidak menusuk area pipi gingiva ya, kita arahkan ke pembrasur ya, tinggal kita dorong, kemudian kita putar ke arah occlusal. Nah, seperti itu. Fiksasi stout ini bisa digunakan untuk fiksasi intermaxillary wire. Jadi kita bisa lakukan hal yang serupa pada gigi elemen rahang bawah ya. Jadi dari gigi 34 hingga 37. Kemudian dari loop ini nanti masing-masing kita lakukan fiksasi IMW dengan auxiliary wire.